Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang ya. Siang, Bu. Iya, selamat siang Melani. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang Mus Mulyadi. Jadi untuk siang ini masuk ke pertemuan ke-10 ya. Jadi kita lanjutkan materinya. Niatnya mau lanjut ke bab 3, penulisan metode penelitian. Tapi sepertinya belum dulu ya, kita tunggu minggu depan sambil melihat kerjaan kalian yang bab 2. Sementara untuk pengerjaan kira-kira ada masalah enggak untuk penulisan kajian teori? Silahkan, kalau mau sharing enggak apa-apa. Untuk yang ada yang sudah coba ngerjakan belum? Untuk kajian teori. Atau masih ada yang belum mengerjakan bab 1-nya? Ada yang terkendala di bab 1? Oke, kalau enggak ada, saya lanjutkan untuk materinya ya. Jadi usahakan jangan sungkan-sungkan untuk tanya kalau misalkan ada kendala, karena nantinya itu kan balik buat kalian sendiri. Jadi kalau misalkan mau sharing, silahkan. Enggak apa-apa. Nah, untuk hari ini saya hanya ingin merefresh, memberi motivasi aja ke kalian terkait persiapan dan pengalaman ya dalam menyusun skripsi sendiri. Pengalaman saya dulu. Perbesar ya. Oke. Strategi persiapan dan pengalaman dalam menyusun skripsi. Untuk yang pertama, untuk strategi persiapannya, khususnya di era pandemi ya. Jadi yang pertama, balik lagi ke mental. Mental sendiri untuk kalian itu wajib dipersiapkan. Sebab kenapa? Karena mau nggak mau dosen sendiri akan jarang ke kampus kayak gitu ya. Jadi akan ada beberapa opsi yang diberikan oleh dosen saat era pandemi seperti ini untuk aplikasi pelaksanaannya. Untuk aplikasi pelaksanaannya ada yang menggunakan Google Classroom sebagai media untuk konsultasi kayak gitu. Jadi balik ke kalian, jika kalian tekun, ulet, telaten saat konsultasi, nantinya juga akan cepat segera selesai kayak gitu. Karena ya kayak gitu, kalau kita pakai media kadang kalau nggak face to face kan nggak ada beberapa yang nggak kurang prefer ya, kurang memilih kalau nggak face to face. Tapi ya kitanya ya harus tetap jalan, tetap gimana caranya, tetap konsultasi, ya harus dimanfaatkan media tersebut kayak gitu. Kemudian yang kedua, memahami dengan baik pengertian skripsi. Skripsi itu apa sih? Skripsi itu kan tugas akhir ya kalau untuk sarjana. Kalau untuk D3 levelnya namanya tugas akhir itu. Jadi kalian harus paham bahwasanya skripsi itu memang wajib dikerjakan. Kalau kalian nggak ngerjakan, kalian nggak bisa lulus, nggak dapat gelar sarjana sendiri kayak gitu. Nah makanya mau nggak mau usaha kalian itu effortnya lebih digenjot lagi nantinya. Ini tinggal 1 tahun lagi ya ke depan ya, semester 7 sama semester 8. Semoga dalam 1 semester skripsimu bisa terselesaikan dengan adanya bantuan metode penelitian ini kayak gitu. Yang ketiga, banyak melakukan observasi di lapangan. Nah, ini berhubungan erat dengan judul dan latar belakang yang sudah kalian buat. Jadi kalau misalkan nanti judul yang sudah saya perbaiki itu kurang berkenan di hati kalian nantinya, silakan coba dieksplor lagi. Caranya juga hampir sama, gunakan metode Scamper yang sudah saya berikan.
bisa mix and match antar variabel atau mengubah komposisi pelaksanaan ya kayak gitu ya, tertuang di metode Scamper itu, coba dibaca materinya kayak gitu. Nah, observasi di lapangan sendiri di tempat penelitian nantinya itu terkait kajian empirik ya. Jadi memang benar ada masalah di satu tempat tersebut, jadi tidak dibuat-buat untuk masalahnya. Kemudian sering membaca jurnal dan artikel ilmiah. Balik lagi, metode penelitian ini kalian sendiri dituntut untuk banyak membaca. Kalau kalian tidak banyak membaca artikel ilmiah, jurnal, ataupun berita-berita gitu ya yang terkait tentang ini yang sesuai dengan tempat penelitian kalian, misalkan ada masalah terkait jalan yang rusak kayak gitu. Itu kan nanti kan akan ada berita atau kajian empiriknya kayak gitu. Nah, kalau kalian nggak sering membaca terkait berita, terkait jurnal, terkait artikel ilmiah, saat membuat kalian yang akan kesusahan kayak gitu ya. Pun juga dengan buku-buku, karena kita harus telaten mencari, namanya anak sipil sendiri bukunya buku-buku jadul. Jadi buku yang lama-lama ya, kalau kita nggak telaten untuk mencari, ya susah nanti kitanya juga untuk menyusun skripsi tersebut. Kemudian menganalisa skripsi kakak tingkat. Ini juga perlu, sebab kemarin ada yang sharing juga ya, bahwasanya untuk judul cover untuk skripsinya kita itu ada sedikit perubahan tulisannya. Tapi kalau untuk dalamnya masih sama sih gitu. Cuma kemarin saya juga memberi masukan bahwasanya untuk yang bab 1 diberi manfaat penelitiannya kayak gitu ya. Jadi nanti silakan ditambahkan. Kemudian analisa skripsi kakak tingkat sendiri ini juga penting karena kita biar tahu format penulisan itu seperti apa yang benar. Yaitu seenggaknya covernya, terus kemudian lembar pengesahan itu penulisan seperti apa, kata pengantar seperti apa, daftar isi seperti apa, jadi kita bisa tahu. Ini bukan berarti kita plagiasi ya, tapi kita hanya ingin melihat isian skripsi itu seperti apa. Jadi yang belum tahu namanya skripsi, kita bisa tahu dengan melihat skripsi punya kakak tingkat. Kemudian mengikuti seminar skripsi. Nah, ini PR buat kalian yang ada di semester 6, sebab semester depan kan seenggaknya sudah mulai nyusun proposal ya. Jadi untuk kalian yang semester 6 usahakan ikut di seminar hasil punya kakak tingkat kalian. Jadi kesempatan mengikuti seminar skripsi itu saat momen di seminar hasil kayak gitu. Jadi usahakan ikut biar tahu ini seperti apa sih namanya seminar itu kayak gitu. Jadi biar bisa sambil merasakan oh seminar itu nanti ditanyai terkait ini. Jadi kalian biar bisa ada gambaran, biar enggak cuma oh iya, seringnya itu saya juga sharing ya. Seringnya untuk pengalaman dari kakak tingkat kalian, seringnya mereka itu cuma datang bawa skripsi, presentasi, tapi kalau ditanya enggak paham terkait skripsinya. Jadi jangan sampai kayak gitu. Nantinya kalian harus menguasai apa yang akan kalian presentasikan. Itu ya, itu saran dari saya, saran banget. Jadi wajib belajar sebelum kalian presentasi. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir, mengumpulkan berbagai macam referensi. Referensi ini terkait daftar rujukan, daftar pustaka. Nah, untuk daftar rujukan dan daftar pustaka yang digunakan, kalau untuk penulisan skripsi, seenggaknya ada 20, kayak gitu ya. 20 itu 80% biasanya dari jurnal bahasa Indonesia atau buku-buku bahasa Indonesia dan juga kajian empirik. Kemudian yang 20% usahakan dari jurnal luar negeri kayak gitu.
Jadi jurnal internasional. Namun kalau tidak bisa memenuhi untuk jurnal internasional, untuk skripsi sendiri itu bisa menggunakan jurnal bahasa Indonesia semua. Jadi semuanya menggunakan bahasa Indonesia enggak apa-apa. Yang penting seenggaknya ada minimal 20 referensi kayak gitu. Jadi ada banyak, semakin banyak kalian membaca, semakin bagus skripsi yang kalian gunakan. Kemudian saya ulangi lagi bahwasanya jurnal yang digunakan atau referensi yang digunakan, jurnal ya utamanya, itu 5 tahun ke belakang saat kita melaksanakan skripsi kayak gitu. Jadi jangan terlalu lama lagi ya. Jadi misalkan kita penelitian di tahun 2022, jurnal yang kita gunakan itu maksimal tahunnya 2017. Jadi jangan pakai 2016, 2015 dan seterusnya. Kayak gitu. Itu pun juga berlaku untuk pengambilan datanya. Datanya juga digunakan kalau misalkan ngambil data primer itu 5 tahun ke belakang. Kayak gitu juga. Nah, saya lanjutkan persiapan skripsi part 2. Yang pertama masih mental. Yang kedua, kita harus memilih topik, judul, dan metode yang sesuai. Jadi ini kenapa di kalian saya beri gambaran bahwasanya di Unitri sendiri itu menggunakan ranah penelitiannya kan ada 3, keairan, transportasi, dan struktur kayak gitu. Jadi usahakan nantinya kalian ngambil topiknya terkait ketiga itu, kemudian judulnya juga kan kebetulan sudah saya perbaiki dan sudah mengantongi judul-judul tersebut. Silakan, kalian sudah membuat 3, sudah saya perbaiki. Nah, nanti silakan dipilih judul yang ingin kalian gunakan gitu. Kemudian metode yang sesuai. Nah, pemilihan metode ini sangat penting ya. Kalau nantinya tidak sesuai dengan judul kalian, pasti pelaksanaan penelitiannya juga akan kesusahan. Nah, insya Allah nanti minggu depan saya perdalam terkait dengan metode penelitian ya. Jadi kita nanti akan membahas tentang rancangan penelitian, jenis penelitian seperti itu. Kemudian data primer, data sekunder, itu nanti dikaitkan dengan judul-judulmu. Kayak gitu nanti disesuaikan. Nah, selanjutnya dosen pembimbing yang menguasai topik. Nah, ini terkait dengan dosen yang sudah terplotting di ranah penelitian tersebut. Jadi di Unitri khususnya sipil itu untuk yang keairan itu nanti sudah diplotting siapa saja dosennya, struktur juga sudah diplotting dosennya siapa saja, dan kemudian transportasi juga sudah diplotting dosennya siapa saja. Jadi nantinya random ya, itu tergantung dari kebijakan KPS nanti teman-teman bisa dapat dosen pembimbingnya siapa gitu. Nah, kemudian setelah kalian nanti mendapatkan dosen pembimbing, kalian harus mengenali karakter dosen pembimbingmu. Karena tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalian harus tahu dosenmu itu tipikal yang seperti apa. Contoh sepele ya. Misalkan untuk dosen-dosen yang tidak masuk tiap hari misalkan, atau dosen yang masuk tiap hari lah, kadang beliaunya itu preferer memilih hari weekend. Weekend itu untuk tidak memberikan konsultasi, kadang ada yang seperti itu. Pun juga ada yang memberi jadwal. Jadi kalian harus tanggap ya, tanya ke dosen pembimbingnya, Pak Bu ini berkenan untuk konsultasi kira-kira dalam 1 minggu itu berapa kali? Silakan, itu kalian tanya enggak apa-apa. Nah, setelah kalian mengenali dosenmu, cara pembimbingannya seperti apa, nah kamu nantinya perlu mengalokasikan waktu ini secara konsisten. Jadi misal dosen tersebut bisa membimbing kalian dalam 1 minggu itu 2 kali misalkan. Nanti silakan konsultasi di hari Selasa dan di hari Kamis, misalkan seperti itu untuk 1 minggu. Silakan. Jadi kalian harus konsisten setiap minggunya, kalian harus ngebut Selasa dan Kamis wajib buat kalian untuk konsultasi kayak gitu. Jadi ada targetan kayak gitu ya. Kemudian kita masuk ke target waktu. Nah,
kalian perlu membuat namanya roadmap. Roadmap itu semacam targetanmu, kamu buat tulisan, catatan, misalkan untuk minggu pertama sampai minggu kesekian di semester depan itu, semester 7, kalian sudah harus menyelesaikan judul, bertemu dengan dosen yang bersangkutan, dosen pembimbingmu yang sudah ditunjuk ya, kemudian sudah minta tanda tangan persetujuan dosen pembimbing, misalkan seperti itu. Jadi kalian sudah harus punya target. Terus kemudian minggu sekian sampai sekian saya sudah harus bisa menyelesaikan bab 1 saya. Jadi ini semuanya balik lagi ke human-nya, balik lagi ke mahasiswanya. Kalian harus punya target waktu agar selama 16 kali pertemuan itu nantinya selesai. Kayak gitu. Harus bisa membagi-bagi waktunya. Kemudian kalian harus kebal dan semangat revisi. Sebab apa yang kalian tulis itu belum tentu diiyakan oleh dosenmu. Jadi ini harus disemangati ya. Jadi namanya beda dosen itu beda treatmentnya, beda caranya pengerjaan, jadi jangan disamakan. Nah, untuk ini kalian perlu namanya teman senasib seperjuangan. Ini maksudnya teman yang sesuai dengan dosen pembimbingmu kayak gitu. Misalkan Melani sama Mus Mulyadi itu bimbingan saya. Jadi usahakan kalau sudah ketemu ya, misalkan oh Melani ternyata bimbingannya sama dengan Mus Mulyadi, saya kayak gitu ya. Jadi bisa tanya-tanya, bisa kiranya misalkan Bu Prima hari ini ke kampus enggak ya, bisa tanya ke temannya, bisa sharing lah, sharing dengan temanmu yang bimbingannya sama wis kayak gitu. Jadi lebih enak seperti itu daripada kita jalan sendiri. Karena kita kan ada teman buat ngobrol ya. Lebih enak kayak gitu. Kalau saya dulu sih tipsnya kayak gitu. Jadi Mus Mulyadi, hari ini kamu bimbingan nggak ke Bu Prima? Ayo barengan, sama-sama bareng nunggu. Jadi biar nggak boring kayak gitu ya. Tuh, itu untuk tips persiapan skripsi yang untuk part 2. Nah, kita masuk ke mental. Jadi mental itu apa sih? Mental itu pondasi dasar masing-masing individu untuk bertahan dan terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi utamanya. Kita soalnya fokusnya bahasnya skripsi ya. Jadi mental itu ada semangat, optimisme, pantang menyerahnya kita, effortnya usaha kita, konsisten, dan kita wajib tangguh dalam melaksanakannya. Kayak gitu. Ya, walaupun di jalannya ya, mungkin di tengah jalan kita merasa jenuh, tapi kita sendiri itu wajib, kita yang melaksanakan, mahasiswa yang melaksanakan itu wajib memberi support buat kita sendiri, gimana caranya kita nggak jenuh kayak gitu. Jadi kalau capek ya silahkan refreshing, nggak apa-apa. Mungkin kalau teman-teman sendiri kan rata-rata non muslim ya, jadi weekend bisa ke gereja, ketemu teman-teman yang ada di gereja kan biasanya beda, nggak anak unitri kayak gitu. Nah, itu salah satu refreshing, atau main ke mall, silahkan terserah. Jadi alokasikan waktu sebaik mungkin kayak gitu, tanpa mengurangi semangat kalian untuk mengerjakan skripsi. Iya, sedikit cerita juga bahwasanya untuk kakak tingkat kalian kalau sudah semester akhir itu kan biasanya cuma fokus di skripsi ya. Untuk yang lainnya, kegiatan yang lain mungkin sudah berkurang banyak, terus mereka itu berpikiran, kenapa saya nggak kerja saja? Kayak gitu, untuk nambah-nambah uang saku. Ada banyak yang seperti itu, dan mereka akhirnya memilih bekerja. Itu choice, itu pilihan kalian, saya ingatkan. Namun, kalian juga harus kembali ke awal, niat kalian ke Malang itu untuk apa? Jadi niatnya kan untuk sekolah, untuk memperoleh gelar sarjana, ya kan? Jadi kalian juga harus memikirkan hal tersebut, bukan hanya berpikir tentang kerja, uang kayak gitu. Jangan sampai seperti itu. Soalnya kenapa? Rata-rata yang memilih kerja itu tidak balance ya, nggak seimbang. Saya nggak tahu kenapa. Jadi
tiap kali ujian dan seterusnya itu kayak ditanyai kerjaannya kayak nggak nyambung kayak gitu. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Kerjamu jalan tapi malah kuliahmu malah nggak karuan. Sekarang kalian pikir saja, kalian sudah capek-capek selama 1 semester kerjakan skripsi yang perlu banyak baca, perlu waktu sampai kalian nggak tidur, kemudian ngambil data, capek-capek ya, terus menghabiskan banyak uang jelasnya. Kan skripsi sendiri itu pasti mengeluarkan uang, tenaga, kayak gitu. Kemudian waktu juga sering lemburan. Terus dengan adanya kamu kerja tiba-tiba pas waktu ujian, pas momen pentingmu, ujian proposal, seminar hasil, dan ujian skripsi sendiri, kamu nggak bisa jawab ditanya oleh pembimbingmu, oleh pengujimu. Kemudian kamu dapat nilai yang jelek. Skripsi dapat nilai B. Loh, sayang sekali itu ya. Harusnya skripsi itu dapatnya A. Kenapa? Karena kamu selama 1 semester tuh sudah capek banget hitungannya. Jarang tidur, uang uang juga habis ya kasarannya digunakan untuk skripsi ini, kemudian banyak baca buku. Terus kalian cuma dapat C misalkan atau B misalkan. Kan kalau saya sih aduh kayak gitu. Nangis kalau saya. Kalau saya dulu nangis kayak gitu. Ya jangan sampai kayak gitu ya. Jadi usahakan di setiap momen pentingmu, di setiap kayak ujian ya, ujian proposal, ujian semhas, ujian skripsi, maksimalkan, belajar. Jadi apa yang kalian tulis di skripsimu itu wajib kalian pertanggungjawabkan. Kalian harus paham nanti maunya skripsimu itu kemana. Kalian harus paham, ditanya sana sini itu harus paham. Jangan sampai cuma diem, dengerin kayak gitu. Ya saya harapkan kayak gitu, jangan sampai terulang lagi sama seperti kakak tingkat kalian. Ini sedikit cerita milik kakak tingkat kalian. Niatnya ke Malang itu adalah cari ilmu, belajar, dapat gelar sarjana ya. Ingatlah orang di rumah kayak gitu. Saya harapkan kayak gitu ya. Karena orang tuamu itu, kalau buat saya ya, orang tua saya itu support saya, support sistem saya. Kenapa? Karena beliaunya nanti yang karena beliau itu yang selama ini membantu saya kayak gitu. Saya di Malang, saya kuliah, beliau yang selalu ada, yang memberi saya kasarannya ya, uang saku dan seterusnya. Jadi usahakan pulang itu bawa gelar sarjana dengan catatan kumlot. Jadi jangan cuma main-main aja di Malang itu ya. Ya walaupun kalian merasa kurang, pengen kerja, pengen nambah uang, tapi usahakan, saya harapkan tetap niatnya yang diutamakan adalah belajar dulu. Kayak gitu. Itu ya. Oke, terkait dengan topik, judul, dan metode yang sesuai. Kalian harus melihat novelty-kah judul saya. Novelty itu mengandung keterbaruan. Keterbaruan judulmu jadi nggak plagiasi dengan yang sebelum-sebelumnya kayak gitu ya. Ada keterbaruannya di mana kayak gitu. Kemudian makanya saya memberikan yang teknik scamper kemarin ya. Tuh. Kemudian apakah topik memungkinkan untuk diteliti? Nah, kalau untuk yang levelnya sarjana biasanya wajib ada jurnal rujukan. Jadi nantinya kalian nggak kesusahan untuk melaksanakan kayak gitu. Karena kalau misalkan di level magister atau di level doktoral itu biasanya membuat hal yang baru. Jadi bukan lagi merujuk tapi membuat hal yang baru kayak gitu. Selanjutnya, apakah sumber datanya akan mudah didapat kayak gitu. Seperti halnya kalau misalkan kalian penelitian di Malang, tapi kalian posisinya di Malang, tapi penelitiannya maunya ngambil di rumah kalian. Kalau misalkan hal tersebut memungkinkan, silahkan. Tapi kalau tidak, saran saya ya penelitian di Malang saja. Mengingat balik lagi keterbatasan waktu, keterbatasan anggaran juga kayak gitu. Jadi itu perlu kalian alokasikan juga, kalian pikirkan juga.
Selanjutnya, apakah dalam pengambilan data membutuhkan dana dan waktu yang lebih? Nah, ini kalian juga perlu memikirkan, kira-kira penelitian saya ini saya niatnya mau 1 semester selesai atau molor. Molor maksudnya bisa diselesaikan sampai 2 semester lah katakanlah. Nah, itu nanti kalian juga perlu memikirkan juga. Dan yang terakhir adalah metode yang tepat. Metode penelitian itu wajib tepat karena nanti kalau kalian ngambil data, kalau pelaksanaannya itu nggak sesuai, itu nanti susah di kalian juga ya. Untuk gitu. Jadi kalian harus paham dengan pelaksanaannya nanti. Gitu. Nah, ke dosen pembimbing. Jadi untuk dosen pembimbing sendiri, kalian harus punya attitude, komunikasi, dan juga harus menyesuaikan diri. Jadi kultur sebuah tempat itu beda. Beda di tempat kalian, beda di tempat kelahiran kalian, dan juga beda di tempat kalian sekarang kayak gitu. Mungkin untuk yang di tempat sekarang lebih soft ya, nggak kayak di tempat kalian. Jadi makanya etika, terus cara berkomunikasi, cara ngomong, kemudian kalian juga harus menyesuaikan diri dengan hal tersebut, utamanya untuk komunikasi. Cobalah kalau misalkan WA ke dosennya bilang, Pak, Bu, ini saya atas nama ini, dengan NIM ini mau konsultasi. Gitu. Jadi jangan langsung saya sudah mengirimkan hasil revisi kayak gitu. Silakan dicek Pak Bu kayak gitu. Kan kayak nggak ngena ya. Jadi etika itu sangat dijunjung kalau untuk di Jawa sendiri, sopan santun lah. WA pun juga ada tata caranya kayak gitu. Kalau memberi umpan balik juga terima kasih Bapak Ibu gitu. Kadang kalau saya itu dibalasi oke kayak gitu. Kan kayak nggak nggak enak kalau didengerin, masa ke orang yang lebih tua kalian ngomongnya kayak gitu kan, walaupun Bapak pakai WA, ya kurang sopan kayak gitu kalau saya. Jadi wajib kalian tahu dosen pembimbingmu itu seperti apa orangnya, kayak gitu ya. Nah, kemudian alokasi waktu dan dan jadwal ya. Sebentar. Alokasi waktu dan target. Yang pertama, kalian harus menjadwalkan, kemudian skala prioritas, manajemen waktu, konsisten, dan perlunya refreshing kayak gitu. Sesuai dengan yang sudah saya berikan di depan, bahwasanya kalian perlu membuat roadmap kalian selama 1 semester kira-kira mau ngapain aja, perlu targetan ya. Kemudian yang terakhir juga refreshing. Refreshing ini wajib karena namanya orang itu perlu namanya refreshing agar lebih fresh lagi ya saat kerjakan. Jadi nggak kalau orang Jawa ngomongnya nggak sepaneng kayak gitu, nggak terlalu fokus ke satu hal nanti tambah ngeblank kayak gitu ya. Karena saya dulu pernah ngeblank, jadi sama sekali nggak bisa digunakan otak saya ini. Akhirnya gimana caranya saya merefreshkan diri kayak gitu. Saya sampai 1 minggu itu nggak konsultasi, nggak ngapa-ngapain, Miss. Apa yang saya sukai itu yang saya laksanakan. Dulu pernah sampai seperti itu. Jadi saya suka lihat drama Korea suka, terus lihat bola suka, lihat olahraga kayak gitu, voli, bola, badminton, oke, saya suka. Terus suka main juga. Nah, jadi itu yang saya kerjakan selama 1 minggu. Setelah itu balik lagi, saya harus semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, kayak gitu. Itu langsung bisa connect kembali untuk kerjakannya. Gitu. Kebal dan semangat revisi. Nah, kalian juga harus paham tata tulis, pedoman penulisan karya ilmiah yang sudah saya sharing ya, yang sudah saya berikan, itu kalian gunakan untuk sebagai acuan ya. Terus kemudian konten atau isinya kalian juga harus memahami latar belakang itu apa sih,
tulisannya seperti apa, terus isiannya nanti apa saja, kemudian kalau manfaat penelitian, risetnya apa saja, rumusan masalah, cara penulisannya bagaimana, terus kemudian isiannya apa saja, nah kayak gitu. Terus kemudian poin-poin tambahan, kira-kira poin-poin tambahan apa saja sih yang ada di skripsi? Misalkan kelengkapan skripsi ada kata pengantar, ada daftar isi, daftar lampiran, seperti itu. Kemudian request dosen. Nah, kadang dosen itu memberikan tambahan ya, tidak sesuai dengan pedoman penulisan. Tapi overall itu semua wajib kalian penuhi sebab beda dosen, beda treatment. Balik lagi. Yang penting request dari dosen ini masih sesuai dengan standar, masih sesuai dengan pedoman penulisan, masih sesuai dengan caranya mendidik gitu ya, bukan untuk hal yang lain, hal tanda kutip yang lain. Itu nanti kalau misalkan ke hal yang lain, silahkan. Itu nanti balik ke kalian, silahkan bisa ditolak kayak gitu. Kemudian jurnal bimbingan. Setiap kali kalian konsultasi wajib menggunakan jurnal bimbingan ini. Sebab kenapa? Jurnal bimbingan nanti akan digunakan saat kalian daftar ujian kayak gitu. Nah, kalau bimbingannya menggunakan bimbingan online, silahkan kalian tulis inti dari bimbingan online kalian di hari itu kayak gitu. Jadi misalkan catatannya ada banyak ya, kira-kira ini apa sih garis besarnya? Ambil garis besarnya saja. Enggak kok semua dicatat, enggak. Kadang seperti saya sendiri itu seringnya banyak menulis ya. Jadi kata-katanya mungkin seperti kata-kata WA kayak gitu, enggak kok intinya. Jadi kalian sebagai mahasiswa bimbingan saya misalkan, nah, nanti wajib mengambil kunci dari kata kunci dari saat kalian bimbingan itu. Ambil intinya kayak gitu. Yang nantinya kalian tulis di jurnal bimbingan itu. Nah, di akhir silakan WA dosen yang bersangkutan, Bu, Pak, saya mau minta tanda tangan untuk jurnal bimbingan kayak gitu. Jadi jurnal bimbingan tidak harus ditandatangani saat itu juga, di akhir enggak apa-apa. Kayak gitu ya. Kemudian teman senasib seperjuangan. You don't have to worry being alone. Kamu tuh nggak sendiri, kayak gitu ya. Jadi kalau kamu punya teman yang kira-kira satu bimbingan, ya wis itu ajaan. Karena nanti kamu bisa kalian saling memotivasi, bisa teman wirawiri ya, kemana-mana bisa bersama, barengan. Kemudian juga teman curhat, utamanya urusan skripsimu, gitu. Jadi misalkan penulisan rumusan masalahmu ada salahnya, kamu bisa melihat punya temanmu yang kiranya benar, sudah dibenerin gitu. Jadi daripada 2 kali balik ya kan, kamu ngerjakan sendiri misalkan salah, benerin. Nah, coba kalau misalkan sekali salah, coba lihat punya temanmu. Oh, cara penulisannya kayak gini, berarti saya salahnya di sini. Gitu. Jadi tinggal langsung dibetulkan. Jadi kamu nggak perlu bolak-balik 2 kali sudah langsung benar, bisa langsung lanjut ke bab selanjutnya. Itu kan benefit juga buat kalian ya, kalau punya teman senasib seperjuangan seperti itu. Nah, ini contoh roadmap kalau misalkan kalian membuat. Jadi normalnya minggu pertama sampai minggu ketiga kayak gitu kalian akan membuat proposal masuk ke ketua tim atau tim skripsi. Ini biasanya Bapak Bapak KPS ya. Jadi kalian mengajukan judul kayak gitu. Terus kemudian verifikasi judul proposal ini, terus kemudian dapat rekomendasi bimbingan dari Bapak KPS biasanya. Terus kemudian setelah dapat bimbingan ini, kamu nantinya perlu ketemu sama dosen yang sudah ditunjuk tersebut, kemudian kamu minta tanda tangan. Nah, setelah minta tanda tangan, biasanya ke admin jurusan, admin fakultas ya Mbak Vista biasanya. Nanti sama Mbak Vista akan dibuatkan lembar untuk lembar surat tugas kayak gitu untuk dosen yang bersangkutan dan nantinya buat kalian juga. Oh iya, ini nanti kalau kepotong, keputus, silahkan join lagi. Nah, kemudian masuk ke minggu ke-4 sampai ke-6, kalian akan mengerjakan proposal.
dan melaksanakan bimbingan. Kemudian dilanjutkan seminar proposal. Selanjutnya, setelah seminar proposal, kalian nyusun skripsi lagi dan melakukan bimbingan. Ini sama dengan pengambilan data ya. Jadi setelah seminar proposal, perbaikan, kemudian kalian nyusun lagi. Jadi setelah seminar proposal, normalnya kalian wajib segera untuk revisi. Kadang ada beberapa catatan yang diberikan oleh dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, dan juga penguji. Nah, saran saya untuk perbaikan ini, revisi ini, jangan terlalu lama. Karena nanti kalau kalian terlalu lama, target kalian selama 16 pertemuan selama 1 semester itu akan terlampaui ya, nggak selesai-selesai kayak gitu. Jadi usahakan setelah seminar proposal, kalian lah break dulu sebentar, semingguan lah nggak apa-apa. Tapi setelah itu langsung digas sambil revisi ya, atau langsung revisi juga boleh. Nanti setelah itu agar kalian bisa turun ke lapangan untuk menyusun kembali skripsi, utamanya untuk bab 4, hasil dan pembahasan nantinya, dan melakukan bimbingan lagi gitu. Nah, untuk pembimbingan sendiri, untuk kan kalau sebahas itu kan nanti yang menghadiri adalah pembimbing, hanya pembimbing. Tapi kalau proposal itu kan ada pengujinya. Pun juga dengan ujian skripsi ada pengujinya. Hanya seminar hasil yang membedakan. Pembimbing saja yang datang. Nah, untuk konsultasi, mungkin pembimbing 1, pembimbing 2, dan juga penguji di seminar proposal dan ujian skripsi itu akan beda-beda. Jadi gimana caranya nanti kalian menjembatani dari catatan-catatan yang diberikan kayak gitu. Jadi misalkan kalau untuk dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, catatannya mungkin agak sama, beda di penguji kayak gitu. Jadi kalian tetap memasukkan catatan yang dari penguji juga kayak gitu. Tapi untuk dosen pembimbing 1, pembimbing 2 catatannya sama ya diikuti itu. Jadi nanti semuanya dari ketiga penguji itu ya, penguji skripsi, kemudian pembimbing 1, pembimbing 2, kalian harus tetap memasukkan catatan yang diberikan beliau. Jadi tidak timpang hanya penguji saja atau pembimbing 1 saja atau pembimbing 2 saja. Jadi kesemuanya wajib dimasukkan ke revisian proposalmu kayak gitu. Nah, untuk seminar hasil itu kan nantinya ujiannya hanya dengan pembimbing 1, pembimbing 2. Kemudian setelah seminar hasil goal selesai, lanjut ke ujian skripsi. Terus nanti kalau sekalian seminar hasil, jangan lupa cek plagiasi ya, karena sekarang Unitri sendiri itu mensyaratkan kalau untuk seminar hasil dan ujian skripsi wajib ada pengecekan plagiasi, cek plagiasi. Baru bisa nanti melaksanakan ujian, kayak gitu. Nah, kalian tuh juga harus teliti. Setiap kali kalian ujian, nanti kan dapat form lembar penilaian. Itu untuk dosen pembimbing, pembimbing 1, pembimbing 2, dan penguji. Nah, di situ kalian juga harus lihat apa saja sih bobot penilaiannya. Nah, misalkan diminta untuk cek plagiasi kayak gitu. Nah, kalian berarti juga harus melampirkan. Kalau kalian nggak melampirkan, pasti nilaimu nanti akan jatuh di situ. Kan susahnya kayak gitu ya. Jadi kalian harus lebih teliti saat nantinya mau ujian, itu harus dicek lembar form penilaian tuh kira-kira nanti terkait apa saja. Jadi wajib dikuasai ya. Balik lagi tadi sama seperti wejangan saya tadi, bahwasanya mau ujian itu momen penting kalian. Saat ujian itu momen penting kalian, jadi kalian wajib memaksimalkan apa yang akan kalian gunakan nantinya untuk ujian. Utamanya wajib menguasai materi. Jangan sampai kalian ditanya, kalian tidak tahu, kalian cuma diam, kalian cuma senyum-senyum. Pembimbing, pengujimu itu tidak mau melihat hal seperti itu. Bukan ingin melihat senyumanmu, enggak, ketawamu enggak, tapi jawabanmu. Gitu ya. Jadi wajib belajar. Diingat-ingat lagi. Ini skripsi itu momen pentingmu,
Terakhir, kalau dapatnya cuma C, dapatnya cuma B, sayang sekali. Gitu ya. Harus dapat A. Diingat-ingat. Setiap mahasiswa itu punya targetan dan kalian wajib mendapatkan hal tersebut. Itu ya, wajib bagus nilainya dari saya. Udah, itu aja terkait strateginya kalian menghadapi skripsi. Silahkan saya buka sesi tanya jawab terkait materi saya hari ini dan juga ini kalau misalkan ada kendala di penulisan bab 1, bab 2, silahkan saya beri waktu untuk bertanya. Silakan jika ada kendala terkait pengerjaan skripsi kalian atau masih ada yang stagnan di judul. Saya rasa enggak ya. Kalau untuk judul sudah semua. Oh, silakan Mus Mulyadi. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Untuk di materi terakhir itu, Bu, di slide terakhir itu kan pertama langkah awalnya itu kan proposal masuk ke ketua KPK ya, Bu. Terus selanjutnya itu setelah rekomendasi persetujuan dosen pembimbing ada pembuatan surat tugas oleh admin. Habis itu ada mahasiswa mengerjakan proposal. Nah itu Bu, pertanyaan saya itu yang dimasukkan pertama itu apa, Bu? Judulnya saja atau sudah dalam bentuk proposal itu? Dan oh ya, ya, nyampe pertanyaannya. Terima kasih Mas Muladi. Jadi kalau kamu sudah punya proposal itu dibawa sekalian enggak apa-apa. Tapi kalau hanya masih mengantongi judul juga enggak apa-apa. Kebetulan begini, Bapak KPS sendiri saat memberikan tugas kepada saya untuk mengajar metode penelitian itu diwajibkan untuk mewajibkan ya memberi arahan bahwasanya untuk mahasiswa sudah punya judul dan proposal. Pengennya seperti itu outputnya. Makanya saya juga memberi kemudahan ke kalian ya. Silakan kalian buat judul, saya bantu untuk memperbaiki kayak gitu. Terus kemudian kalian juga ngerjakan proposal. Nah, entah proposalmu nanti bisa selesai atau enggaknya, silakan itu dibawa. Nanti kan tinggal konsultasi ke pembimbingmu jika kamu sudah dapat pembimbing kayak gitu. Nanti kalau ngadep ke Bapak KPS, silakan bawa judul dan proposalmu. Jadi apa adanya itu aja dibawa, enggak apa-apa. Karena Bapak KPS sendiri memberi wejangan ke saya bahwasanya usahakan output dari metode penelitian itu sudah ada judul dan proposal. Iya, Mas Wiladi ya. Ya, Bu. Bu. Ya, oke. Silakan untuk yang lain atau ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Wiladi mungkin lagi. Silakan. Bu, saya juga mau bertanya lagi. Silakan, enggak apa-apa. Jika seandainya Bu dalam satu semester itu mahasiswa belum menyelesaikan skripsinya itu, apakah bisa berlanjut ke semester berikutnya? Bisa, saya jawab bisa. Namun saya garis bawahi ya, bahwasanya suatu penelitian itu kan ada batas waktunya. Jadi diusahakan dalam satu semester itu bisa selesai, kayak gitu. Saya rasa satu semester selesai bisa kok. Balik lagi ke orangnya, ya itu tadi loh strateginya. Karena rata-rata kayak kakak tingkat kalian itu habis seminar proposal misalkan, dia nggak mau balik setelah 3 bulan, setelah 2 bulan itu baru balik. Kan kayak gitu kan buang-buang waktu ya, wasting time ya. Nah, usahakan kalian dapat catatan, itu langsung dikerjakan. Kalau saya dulu sih seperti itu. Jadi hari ini saya ujian, apa yang sudah saya catat, apa yang sudah diberikan oleh dosen penguji, dosen pembimbing 1, pembimbing 2 saat ujian saya berlangsung, itu segera saya kerjakan.
biar nggak lupa tujuannya. Orang ganti hari aja biasanya lupa ya. Jadi itu balik ke strateginya kalian. Jadi penelitian itu terbatas waktu yang utama. Kalau nanti molor takutnya ganti tahun, ganti rujukan yang mengingat bahwasanya jurnal 5 tahun ke belakang ya. Nah, kayak gitu. Terus kemudian data juga 5 tahun ke belakang. Nah, takutnya datanya kamu sudah ada, misalkan ya sudah ada, tinggal eksekusi saja, gara-gara kamunya yang malas-malasan, malah akhirnya tambah bingung di data lagi kayak gitu. Gitu. Jadi balik ke human-nya ya, Mus ya. Jadi usahakan kalau misalkan dapat catatan, ya segera direvisi gitu loh. Nggak usah nunggu-nunggu sampai 2 bulan, 3 bulan buat apa. Segera saja dikerjakan. Karena lebih cepat, lebih baik, dan kamu juga nggak ada tanggungan. Kan enak di kamu sendiri kayak gitu loh. Ya, kalau saya dulu sih kayak gitu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Ada lagi? Silahkan. Atau mau tanya-tanya terkait bab 1, bab 2, kajian teori kemarin. Bu, saya ada judul seperti ini. Untuk kajian teori saya tulis apa ya? Misalkan seperti itu. Boleh, enggak apa-apa. Kalau ada yang masih bingung terkait penulisan kajian teori atau penulisan bab 1-nya. Yuk, enggak ada. Jadi saya harapkan setiap perkuliahan saya itu tidak bertanya, itu bukan berarti nggak berani tanya loh ya. Jadi kalian paham, memang benar-benar paham, bukan tidak berani tanya, tapi memang benar-benar paham dengan kerjaan kalian. Saya maunya output-nya untuk mata kuliah ini itu memang benar-benar kalian sudah paham dengan judulmu, sudah paham dengan isian bab 1, 2, 3 di proposal skripsi itu seperti apa, kayak gitu ya. Jadi untuk untuk hasil dan pembahasan nanti nilai tambah lah di pertemuan terakhir nanti saya ulas. Tapi untuk yang awal-awal ini saya usahakan proposal itu wajib sudah kalian pahami kayak gitu. Karena mengingat pesan dari Bapak KPS sendiri, diusahakan sudah punya judul dan proposal. Jadi semester 7 kalian tinggal gas ketemu dengan dosen pembimbing kalian kayak gitu. Sudah mengantongi proposal yang nantinya tinggal editing, proses editing ya kasarannya, nambah-nambah aja kayak gitu. Jadi nggak bertanya itu bukan berarti takut ya, tapi memang benar-benar sudah paham. Saya harapkan seperti itu. Sudah, ini benar, enggak ada yang tanya? Oke, jadi usahakan mentalnya sudah tertata, kalian buat roadmap nantinya untuk penelitianmu, yang semangat ya untuk ngerjakan tugas akhirnya. Karena mengingat waktu, uang, tenaga yang digunakan itu lebih besar daripada hanya just sekedar kuliah kalau untuk pengerjaan skripsi. Itu dari saya. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya.